bikin nangis. Aku menemani suamiku dari nol. Saat aku sedang mengandung, suamiku pun semakin berjaya dan naik jabatan. Kami bahagia. Mungkin ini rejeki yang diberi oleh Tuhan. Tapi setelah aku melahirkan ternyata aku, Nisa, adalah wanita biasa yang menikah dengan Indra, pria sederhana yang kukenal sejak kuliah. Kami menikah saat dia masih menjadi pegawai kontrak. Aku bekerja serabutan sambil terus mendorongnya untuk tetap semangat. Kami tinggal di kos sempit. Makan pun kadang hanya mie instan. Hari itu, pagi tampak biasa saja. Matahari menyembul malu-malu di balik gumpalan awan, dan udara di sekitar rumah masih menyisakan aroma embun yang basah. Tapi hatiku tidak tenang. Ada yang berbeda pagi itu. Tubuhku terasa aneh, mual yang tidak biasa, dan rasa lelah yang tak kunjung hilang meski aku cukup tidur semalam. Aku menatap cermin di kamar mandi dengan tatapan kosong, sambil mengusap pelan perutku yang masih rata. Mungkinkah? Pikirku ragu. Jari-jari tanganku gemetar saat membuka laci di bawah wastafel dan mengambil satu alat uji kehamilan yang sudah lama kusimpan, hadiah kecil yang kubeli diam-diam 6 bulan lalu, ketika harapan belum sepenuhnya padam. Detik demi detik terasa seperti seabad ketika cairan itu menyerap di ujung alat. Aku duduk di kloset, menunduk, nyaris tak berani menatap hasilnya. Hatiku berdegup begitu keras, seakan hendak meloncat keluar dari dadaku. Peluh dingin mulai membasahi pelipis, dan tangan kananku tanpa sadar mencengkeram ujung bajuku erat-erat. Lalu, 2 garis merah. Mataku membelalak, dan seketika dadaku seakan meledak oleh sesuatu yang tak bisa kugambarkan dengan kata-kata. Aku mengangkat alat itu dengan tangan gemetar, lalu menatapnya lekat-lekat, memastikan aku tidak sedang berhalusinasi. Ya Tuhan, aku hamil, bisikku nyaris tak terdengar. Air mataku menetes begitu saja. Aku tak bisa menahannya. Isakan kecil mulai keluar dari tenggorokanku. Aku menutup mulut dengan tangan kiri, berusaha menahan tangis yang mulai pecah. Tapi air mata itu terus mengalir, seperti anak sungai yang baru saja menemukan jalurnya setelah musim kering panjang. Setelah 3 tahun penantian yang penuh luka, harap, dan pertanyaan-pertanyaan yang tak berani kusebutkan dengan suara keras. Akhirnya, aku mengandung. Ada kehidupan kecil yang kini tumbuh di dalam tubuhku. Aku terduduk di lantai kamar mandi, bersandar di dinding dingin, menggenggam alat itu seakan nyawaku menempel padanya. Hatiku penuh dengan syukur. Penuh dengan kebahagiaan yang mengguncang jiwaku sampai-sampai aku nyaris tak percaya ini nyata. Pintu depan tiba-tiba terdengar dibuka. Suara langkah kaki yang sudah sangat kukenal menyusul, dan beberapa detik kemudian, terdengar suara lembut penuh kelelahan itu memanggil. Sayang, aku pulang. Itu suara Indra, suamiku. Pria yang telah menemaniku melewati segala suka dan duka dalam 3 tahun pernikahan kami. Hari ini, ia mendapat kabar yang sangat penting. Promosi yang telah lama ia tunggu akhirnya datang. Ia diangkat menjadi manajer junior setelah bertahun-tahun membuktikan dedikasi dan kerja kerasnya di kantor. Aku tahu, hari ini ia akan pulang dengan senyum bangga. Aku segera bangkit, menyeka air mata yang belum sempat kering, lalu keluar dari kamar mandi dengan langkah gemetar. Aku menggenggam alat uji kehamilan itu erat-erat, menyembunyikannya di belakang punggungku. Indra baru saja melepas sepatunya dan meletakkan tas kerjanya di sofa. Wajahnya lelah, tapi matanya memancarkan kegembiraan yang tulus. Senyum itu, senyum yang selalu berhasil membuat hatiku tenang. Sayang, aku memanggilnya pelan. Ia menoleh, sedikit heran melihatku berdiri di depan kamar mandi dengan wajah yang pasti terlihat aneh.
mata sembab, napas tersengal, dan tangan gemetar. "Kamu kenapa? Ada apa?" tanyanya. Langkahnya mulai mendekat, nada suaranya berubah cemas. Aku tak menjawab. Aku hanya mengulurkan tangan, menunjukkan alat itu tanpa kata-kata. Mata Indra menatap alat itu, lalu kembali ke wajahku. Lama. Diam. Sunyi. "Ini, apa maksudnya?" Suaranya bergetar. Aku menahan napas, lalu berkata dengan suara yang nyaris bergetar, "Aku hamil, Indra. Aku hamil." Hening sejenak. Dunia seperti berhenti berputar selama beberapa detik. Dan dalam hitungan yang terasa abadi itu, air mata mulai menggenang di matanya. Ia melangkah cepat ke arahku, lalu menarikku ke dalam pelukannya. Erat, hangat, penuh emosi yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. "Ya Allah, beneran? Laras, ini beneran?" Suaranya pecah. Tangannya gemetar saat memelukku, seolah takut aku menghilang. Aku mengangguk di dadanya, menangis lagi. Kali ini kami menangis bersama. Bukan karena kesedihan, tapi karena bahagia. Bahagia yang tulus. Bahagia yang penuh kelegaan. Bahagia karena penantian panjang kami akhirnya menemukan jawaban. Ini kado terindah, Ras. Ya Tuhan, aku bahkan gak tahu harus bilang apa, katanya sambil membelai rambutku. Aku memeluknya lebih erat, dan dalam hati aku bergumam lirih. Ini semua pasti rejeki dari Tuhan. Rejeki atas semua perjuangan kita selama ini. Kamu dapat promosi, aku hamil. Hidup kita akan berubah, Indra. Ini awal yang baru, awal yang indah. Tapi yang tidak aku tahu saat itu, adalah kenyataan pahit yang sedang menunggu di tikungan hidup. Aku terlalu cepat merasa tenang. Terlalu cepat percaya bahwa ini semua adalah awal dari kebahagiaan yang abadi. Aku belum tahu bahwa kebahagiaan ini akan segera ternoda. Waktu terus berlalu. Rasanya baru kemarin aku menggenggam alat uji kehamilan itu dengan tangan gemetar, sementara air mata haru membasahi pipiku. Kini, perutku mulai membesar. Setiap pagi ketika aku berdiri di depan cermin, aku mengusap perutku yang kian menonjol, menyapa dengan bisikan lembut, "Selamat pagi, Nak. Mama nggak sabar ketemu kamu." Tapi di balik kebahagiaan yang tumbuh di dalam rahimku, ada sesuatu yang perlahan-lahan berubah. Sesuatu yang tak terlihat, tapi sangat terasa. Indra. Dia mulai berbeda. Dulu, ia selalu menyempatkan diri mengelus perutku sebelum berangkat kerja. Dulu, ia sering membawakanku makanan kesukaan, bahkan saat aku menginginkannya di tengah malam. Dulu, ia suka mengecup keningku sebelum tidur, dan membisikkan, "Aku sayang kalian berdua." Tapi kini, "Sayang, kamu pulang jam berapa?" tanyaku suatu sore, sambil duduk di ruang makan. Piring-piring sudah tertata rapi, makanan kesukaannya masih mengepulkan uap hangat. Tapi yang menjawab hanya suara notifikasi dari ponselnya, pesan singkat masuk. Ia menoleh sebentar, lalu dengan nada terburu-buru menjawab, "Belum tahu, kayaknya agak malam. Ada meeting tambahan." Lalu tanpa menatapku, ia berjalan menuju pintu, mengambil jaketnya, dan pergi. Aku terdiam. Sendok yang sedari tadi ku genggam tak jadi digunakan. Suasana rumah terasa dingin, meski AC belum dinyalakan. Hari-hari berikutnya, semuanya semakin terasa asing. Indra makin sering pulang larut malam. Kadang dia menginap di luar kota karena alasan rapat mendadak atau pelatihan dadakan. Aku percaya, tentu saja. Karena aku ingin percaya. Karena aku butuh percaya. Namun, perubahan itu semakin nyata. Ia mulai sering membawa pulang aroma parfum wanita entah siapa.
Bukan aroma yang melekat di tubuhnya, tapi menempel di kerah bajunya, samar, namun cukup kuat untuk mengguncang nuraniku. Ia juga mulai memperhatikan penampilannya secara berlebihan. Dasi yang dipilihnya kini harus senada dengan kemeja. Rambutnya selalu disisir rapi. Parfum yang digunakannya bukan lagi yang lama, tapi merek baru yang lebih mahal dan lebih menggoda. Awalnya aku mencoba menenangkan diriku sendiri. Dia cuma stres kerja, Laras, dia lagi dikejar target. Dia baru naik jabatan, tentu banyak tanggung jawab. Aku terus berusaha meyakinkan diriku. Aku menyangkal. Karena aku takut menghadapi kenyataan bahwa mungkin ada jarak di antara kami. Jarak yang tak kasat mata tapi kian membentang jauh. Jarak yang tak kuinginkan. Suatu malam, ketika ia baru pulang pukul 11, aku menegurnya dengan suara lembut, mencoba tidak menghakimi. Endra, kamu capek banget, ya? Kerjaannya makin padat sekarang. Indra yang sedang melepas sepatunya, hanya menjawab sambil menguap kecil. Iya, biasalah, kerja. Apalagi sekarang posisi baru. Banyak yang harus aku urus. Aku mengangguk kecil. Kalau kamu butuh istirahat, bilang aja. Aku bisa bantu urus keperluan rumah. Ia tidak menjawab. Hanya diam, lalu berjalan ke kamar mandi. Aku menunduk, menggenggam ujung dasterku erat-erat. Ada rasa sesak yang mulai tumbuh di dada. Rasa yang tak bisa kusebutkan dengan pasti. Sedih? Ya. Sepi? Lebih dari itu. Tapi yang paling menyakitkan adalah rasa ditinggalkan. Padahal aku masih di sini, di rumah yang sama, di bawah atap yang sama, mengandung anaknya. Malam itu aku tidur lebih awal dari biasanya, membelakangi sisi ranjang yang dingin. Indra belum masuk kamar hingga lewat tengah malam. Aku pura-pura tidur saat dia datang. Dia pun hanya diam, tak berusaha menyentuhku seperti dulu. Tak ada lagi elusan di perut. Tak ada lagi bisikan hangat. Tak ada lagi kecupan malam. Yang tersisa hanyalah keheningan dan jarak. Dan aku terus mencoba menyangkal bahwa itu bukan apa-apa. Padahal jauh di lubuk hatiku, aku tahu ada sesuatu yang tidak beres. Pagi itu, hujan turun pelan di luar jendela. Butiran air menetes perlahan di kaca, menciptakan suara ritmis yang biasanya menenangkan. Tapi tidak pagi ini, ada sesuatu yang menggelisahkan di dada. Indra duduk di meja makan dengan wajah tenang, menyeruput kopi hitamnya sambil membaca pesan di ponselnya. Aku berdiri di seberangnya, menata bekal makan siangnya ke dalam kotak plastik seperti biasa. Lalu ia berkata, nyaris tanpa menatapku, "Ras, kamu gak usah kerja lagi, ya?" Aku terdiam, tangan yang sedang mengikat bekal seketika membeku di udara. Jantungku berdegup 2 kali lebih cepat. "Apa?" tanyaku pelan, nyaris tak percaya dengan apa yang baru saja kudengar. Indra mengangkat wajahnya, kini menatap langsung ke mataku. Sorot matanya tenang, tapi tegas. Aku bilang, "Kamu berhenti kerja aja. Fokus di rumah. Fokus jaga kandungan dan anak kita nanti." Aku tersenyum kaku, mencoba mencerna maksudnya. Tapi, pekerjaanku gak seberat itu, Endra. Lagian, aku cuma kerja setengah hari. Masih bisa istirahat cukup. Dia menghela napas, meletakkan ponsel di meja. "Aku cuma gak mau kamu kecapean. Sekarang kamu hamil. Itu prioritas utama kita. Apalagi aku juga makin sibuk. Aku butuh kamu di rumah. Urus semuanya. Bantu aku dari sisi itu." Aku menunduk, menyembunyikan kebingunganku. Bagian dari diriku ingin menolak. Bukan karena tak mau mengurus rumah atau anak,
tapi karena pekerjaanku adalah satu-satunya ruang yang masih membuatku merasa hidup, berguna, dan bebas. Tempat di mana aku dihargai bukan hanya sebagai istri, tapi sebagai individu. Tapi aku juga tahu, Indra tak suka ditentang. Ia bukan pria yang ringan tangan, tapi sejak naik jabatan, cara bicaranya sering berubah, lebih memerintah daripada berdiskusi. Lagi pula, lanjutnya, sambil kembali menyentuh ponselnya, aku udah bisa biayai semuanya. Kamu gak perlu pusing urusan duit. Fokus aja di rumah, ya? Aku mengangguk perlahan, meski lidahku keluh. Oke, jawabku akhirnya. Kalau memang itu yang terbaik. Ia mengangguk singkat, lalu berdiri, meraih jas kerjanya. Makasih, ya. Ia mencium keningku sekilas, tanpa benar-benar memandangku. Setelah ia pergi, aku terduduk di kursi makan. Bekal yang tadi kubuat masih tertata di meja. Tanganku mengusap pelan perutku yang kian membesar. Ini untuk kamu, Nak. Mama berhenti kerja supaya bisa lebih dekat denganmu. Supaya papa kamu tenang. Aku mencoba meyakinkan diri, menanamkan bahwa ini adalah bentuk pengorbanan yang indah, demi keluarga kecil kami, demi anak yang sedang tumbuh dalam rahimku, demi pria yang dulu kupercaya akan menjaga kami. Namun jauh di dalam hati, ada rasa aneh yang mulai tumbuh. Rasa kehilangan, bukan kehilangan pekerjaan, tapi kehilangan jati diri. Aku seperti mulai menghilang pelan-pelan, dan aku membiarkannya terjadi. Hari-hariku kini hanya berputar antara dapur, ruang tengah, dan kamar. Bangun pagi, menyiapkan sarapan, mencuci baju, menyapu lantai, memasak makan siang, dan menunggu Indra pulang, yang makin lama makin jarang membawa senyum. Tak ada lagi obrolan hangat sebelum tidur. Tak ada lagi pelukan spontan. Hanya sisa-sisa perhatian yang tersisa karena kewajiban. Kadang aku duduk diam di sudut rumah, memeluk bantal sambil menatap foto pernikahan kami di dinding. Aku bertanya dalam hati, apakah ini yang dinamakan keluarga? Apakah ini yang kusebut kebahagiaan? Tapi seperti sebelumnya, aku tetap diam. Aku tetap menuruti. Karena aku pikir, ini semua demi anak kami. Demi karir Indra. Demi rumah tangga kami yang mulai terasa seperti rumah, tapi kehilangan tangga yang menopangnya. Aku belum sadar bahwa ketundukan ini adalah awal dari pengorbanan yang akan menghancurkan diriku perlahan-lahan. Hari itu, langit menggantung kelabu seolah ikut merasakan berat yang kupikul dalam tubuh dan hati. Aku bangun dengan rasa nyeri samar di perut bagian bawah, seperti remasan halus yang perlahan berubah menjadi cekikan. Mungkin hanya kontraksi palsu, pikirku. Tapi batinku sudah tahu, ini bukan tanda biasa. Aku berjalan perlahan ke dapur, tangan kiri menyangga punggung bawah yang terasa kaku, sementara tangan kanan mengelus perutku yang membuncit. Hari ini kamu pengen keluar ya, Nak? Bisikku lirih, senyum kecil mengembang di bibirku meski keringat dingin mulai membasahi pelipis. Indra sedang bersiap. Jas kerjanya tergantung rapi di bahu, rambutnya disisir licin, dan wajahnya penuh ketegangan. Tapi bukan karena aku. Bukan karena istrinya yang bisa melahirkan kapan saja. Tapi karena ia harus presentasi hari ini. Presentasi penting, katanya, yang bisa mengubah arah hidupnya di kantor. Ras, kamu gimana? Masih kuat, kan? Jangan dipaksain kalau kerasa sakit ya, ucapnya sambil mengetik di ponselnya. Wajahnya nyaris tak beranjak dari layar. Nada suaranya datar. Bukan suara seorang suami yang panik akan menyambut anak pertamanya, tapi suara seorang profesional yang sedang mengejar target. Aku menarik napas, menahan nyeri yang mulai terasa menekan lebih kuat. Mungkin ini udah mulai, Indra.
Udah mulai kontraksi. Tapi belum terlalu sering. Mungkin masih butuh waktu. Indra menghentikan gerak jarinya sejenak. Ya udah, kamu tenang aja di rumah. Aku harus ke kantor sekarang. Presentasinya jam 9. Aku nggak bisa absen. Ia memakai jasnya, lalu menatapku sekilas. Nanti kalau udah makin rutin kontraksinya, kabarin. Aku bakal nyusul ke rumah sakit. Endra, suaraku gemetar. Kalau memang udah waktunya, kamu bisa nggak temenin aku ke rumah sakit dari sekarang? Aku takut sendirian. Ia mendekat, mengecup keningku cepat. Ras, kamu kuat. Aku tahu kamu bisa. Aku nggak lama, janji. Cuma sebentar. Dan begitu saja, ia pergi. Pintu tertutup, meninggalkan sunyi yang menggantung panjang. Jam demi jam berlalu, dan rasa sakit itu bukan lagi sebatas nyeri. Ia datang dalam gelombang. Memukul, menekuk, memeras. Aku menggigit bibir, meremas ujung meja, tubuhku gemetar hebat. Satu-satunya suara yang menemaniku hanyalah detik jam dinding yang terdengar, seperti dentang kematian di kepala. Aku menekan nomor Indra dengan tangan gemetar. Endra, tolong, ini udah sakit banget. Aku nggak kuat. Aku harus ke rumah sakit. Sekarang. Di seberang, suara bising seperti di ruang ramai terdengar. Laras, aku masih presentasi. Aku belum bisa keluar. Aku nyusul. Ya? Aku janji, sebentar lagi. Endra, ini serius. Aku benar-benar sakit. Ras, aku nggak bisa ninggalin ruangan sekarang. Aku nyusul, tolong, tunggu sebentar. Klik, telepon terputus. Aku mematung. Mataku terbuka lebar. Air mataku jatuh tanpa suara. Dan pada saat itulah aku sadar, aku akan menghadapi ini sendirian. Dengan sisa tenaga, aku menghubungi tetangga sebelah, Bu Rika. Panik, beliau langsung mengantarku ke rumah sakit dengan mobil suaminya. Di sepanjang perjalanan, aku menjerit, menggenggam erat kursi mobil. Rasa sakit datang bertubi-tubi, tak memberi jeda. Bertahan ya, Bu Laras, sebentar lagi sampai. Aku tak bisa menjawab. Aku hanya menggigit bibir sampai berdarah, menahan jeritanku agar tak meledak di antara napas pendek yang tersengal. Di ruang bersalin, aku merasa seperti dilempar ke antara hidup dan mati. Tubuhku berkeringat deras. Tangan-tangan para perawat sibuk mengganti selang infus, menyeka dahiku, memintaku bernapas, mengejan, menahan, mengejan lagi. Tapi yang kurindukan hanya satu, tangan suamiku. Suara Indra yang menenangkanku. Matanya yang menatapku dalam dan berkata, aku di sini. Namun yang kudapatkan hanya suara suster, suara dokter, dan suara tangisku sendiri. Lagi, Bu Laras. Satu kali lagi dorong. Aku menjerit, bukan hanya karena sakitnya kepala bayi yang memaksa keluar dari rahimku, tapi juga karena hatiku yang koyak. Tak ada Indra, tak ada yang menggenggam tanganku. Tak ada cinta yang menemaniku menghadapi saat paling sakral dalam hidupku lalu. Tangisan itu terdengar. Tangisan nyaring, pecah, murni. Tangisan bayi yang baru melihat dunia. Dan bersamaan dengan itu, aku menangis keras. Bukan karena lega, tapi karena luka. Air mataku jatuh deras saat perawat meletakkan bayi mungil itu di pelukanku. Selamat ya, Bu. Anaknya perempuan. Aku memeluknya, tubuh mungil yang basah dan merah itu. Jemarinya menggenggam lemah tanganku. Aku menangis, terisak. Maafin Mama ya, Nak. Mama nggak bisa ngasih kamu sambutan hangat. Cuma bisa ngasih air mata.
Indra datang 3 jam kemudian. Dengan jas masih menempel, rambut masih rapi, dan wajah lelah seolah dialah yang berjuang melahirkan. Sayang, maaf. Aku nyusul secepat mungkin. Tadi presentasinya molor. Aku menoleh perlahan, menatapnya dengan mata bengkak dan hati kosong. Kamu tahu nggak, rasanya melahirkan sendirian? Ia terdiam. Aku nggak minta banyak, Endra. Aku cuma ingin kamu ada saat anakmu lahir. Ia menarik napas panjang, mengusap kepala bayi kami yang tertidur di dekapanku. Mirip aku, ya? Aku menoleh menatap putri kami, lalu membisik lirih di hati. Kalau benar dia mirip kamu, semoga dia tak mewarisi caramu meninggalkan di saat paling penting dalam hidup seseorang. 2 minggu setelah kelahiran putri kecil kami, rumah yang semula penuh harap mulai terasa dingin, bukan karena cuaca, tapi karena hati yang menjauh. Hari-hariku kini diisi tangis bayi yang belum mengenal waktu. Pukul 2 dini hari, 3 pagi, 5 subuh, semuanya seperti tak ada bedanya. Payudara bengkak karena penuh ASI, tubuh letih dan pegal karena kurang tidur, dan mataku sembab karena terlalu sering menangis diam-diam. Bukan hanya karena lelah menjadi ibu baru, tapi karena merasa benar-benar sendiri, meski ada Indra di rumah yang sama. Ia ada, secara fisik, tapi jiwanya entah di mana. Ia tak pernah menatapku seperti dulu. Tak ada pelukan, tak ada ciuman di kening sebelum tidur. Bahkan suara, terima kasih, pun menguap entah kemana. Pagi itu, aku duduk di sudut tempat tidur, mengenakan daster yang sudah 2 hari belum sempat diganti. Bayi kami tertidur lelap di dadaku setelah menyusu. Rambutku kusut, wajahku tanpa riasan. Di cermin, aku nyaris tak mengenali diriku sendiri. Wanita yang kulihat itu seperti bayangan samar dari Laras yang dulu, lelah, kusut, dan teramat rapuh. Indra baru pulang dari kantor. Jam sudah hampir 11 malam. Ia menutup pintu kamar pelan, lalu meletakkan tas kerjanya tanpa berkata sepatah kata pun. Aku menoleh dan mencoba tersenyum. Kamu capek, ya? Mau aku ambilkan air hangat buat mandi? Ia tidak menjawab. Hanya duduk di tepi ranjang sambil membuka dasi. Tatapannya kosong. Aku memberanikan diri duduk lebih dekat, mencoba menyentuh lengannya pelan. Endra, kamu kenapa? Akhir-akhir ini kamu kayak jauh. Ada yang salah? Ia menghela napas. Lalu, tiba-tiba berdiri dan berkata tanpa menatapku. Laras, bisa nggak kamu urus diri kamu dulu? Kamu berantakan. Bau, Azi. Aku pulang kerja, capek, bukan buat ketemu istri yang kayak gini. Ucapannya menghantamku lebih keras dari tamparan. Tubuhku membeku. Bayi di pelukanku menggeliat pelan, masih tertidur. Tapi aku terbangun dari mimpi tentang cinta dan rumah tangga yang utuh. Mataku mulai berkaca. Maaf, aku memang belum sempat mandi. Hari ini Naila rewel terus. Aku bahkan belum sempat makan siang. Suaraku mulai gemetar. Tapi Indra hanya menggelengkan kepala. Aku nggak tahan. Ras, aku butuh ruang. Rumah ini pengap. Kamu berubah. Semua berubah. Aku menatapnya, berharap ia bercanda. Tapi wajahnya begitu dingin. Mata itu, mata yang dulu memujaku dengan lembut, kini tak lebih dari tatapan kasihan yang bercampur kejengahan. Aku berubah karena aku baru melahirkan. Endra, tubuhku sakit. Jiwaku berantakan. Tapi aku tetap di sini, ngurus anak kita, tanpa bantuan kamu. Aku kerja, Laras. Buat kamu juga, buat anak kita juga, jawabnya cepat. Tapi kamu juga suami. Kamu juga ayah.
Bukan cuma ATM. Suaraku mulai meninggi, pecah oleh tangis yang kutahan sejak berhari-hari. Ia terdiam, lalu menghela napas panjang. Aku tidur di ruang tamu malam ini. Dan begitu saja, ia keluar dari kamar. Membiarkan aku menangis dalam gelap, sambil memeluk bayi kami erat-erat. Malam itu, aku menyusui Naila sambil menahan sesak di dada. Rambutku basah oleh keringat dan air mata. Di luar kamar, suara televisi terdengar samar. Indra menonton sendirian, seolah tak terjadi apa-apa. Seolah aku bukan lagi bagian dari dunianya. Aku menyentuh wajah bayi kecilku dan berbisik, "Maafin mama ya, nak, karena mama sekarang cuma bisa bau ASI dan lelah. Tapi cinta mama gak akan pernah berkurang buat kamu." Dan di sanalah aku tahu, tubuhku tak lagi diinginkan oleh suamiku. Tapi di mata putriku, aku adalah dunia. Namun jauh di dalam hati, mulai tumbuh luka yang tak bisa kuabaikan lagi. Luka yang bernama penolakan. Dan sejak malam itu, ada bagian dari diriku yang mati pelan-pelan, karena disalahkan atas bentuk cinta paling murni yang pernah kuberikan. Hari itu, hujan turun deras sejak pagi, seakan langit pun tak sanggup lagi menahan beban yang terlalu lama menggantung. Rumah ini terasa lebih sunyi dari biasanya, walaupun suara tangis Naila masih sesekali mengisi udara. Tapi bukan itu yang menyakitkan. Sunyi yang kuterima kini bukan lagi karena keheningan, melainkan karena jarak yang dibuat oleh pria yang pernah memujaku habis-habisan. Indra baru pulang dari kantor. Ia membawa aroma parfum baru yang belum pernah kupilihkan. Jasnya rapi, wajahnya segar, dan rambutnya seolah sengaja ditata untuk membuat siapapun yang melihatnya terkesan. Tapi tidak dengan tatapannya padaku. Tidak dengan nada bicaranya yang kian asing, bahkan nyaris tak peduli. Aku sedang menyusui Naila saat ia masuk. Mataku lelah, rambutku dikuncir seadanya. Dasterku penuh bercak susu dan handuk kecil tersampir di bahu. Tapi aku tak peduli. Yang kupedulikan hanya kenyamanan putriku yang baru 2 minggu mengenal dunia ini. Indra menatapku sebentar, lalu tersenyum kecil, senyum yang tak menyentuh matanya. "Ras," katanya sambil melepas jas dan melemparkannya ke sofa, "tadi aku ketemu klien baru. Cek, dandannya simpel, tapi elegan banget. Wangi, rapi, kelihatan pinter jaga diri." Aku diam, mencoba membaca arah pembicaraan itu. Tapi jauh di dalam hatiku, sesuatu mulai mengencang. Indra melanjutkan, sambil membuka kancing kemejanya, "Dia tuh ya, tahu gimana bawa diri. Nggak kelihatan ribet. Elegan gitu, loh." Aku menunduk. Hati ini bergetar, bukan karena marah, tapi karena luka lama yang belum sempat sembuh, kini kembali dikoyak. "Kamu tahu kan, Ras," lanjutnya tanpa beban, "kadang-kadang laki-laki tuh, ya pengen juga lihat istrinya tampil beda. Lebih terawat. Nggak cuma ngurus anak terus sampai lupa sama diri sendiri." Aku memeluk Naila lebih erat. Bayiku masih menyusu tenang, tak tahu bahwa ibunya sedang menahan air mata. Aku mengangkat wajah pelan, suaraku lirih, nyaris berbisik. "Kamu tahu nggak, sejak Naila lahir, aku bahkan belum tidur lebih dari 2 jam sehari. Aku belum sempat cuci rambut 3 hari ini. Aku lupa rasanya maskeran, Endra. Tapi bukan karena aku malas. Tapi karena aku habis-habisan buat bayi kita." Indra tertawa kecil, lalu mengangkat bahu. "Ya, aku ngerti. Tapi tetap aja, perempuan yang tahu caranya menjaga diri itu beda auranya." Aku hanya menatapnya lama. Bukan karena tak mampu menjawab, tapi karena tahu, apapun yang kuucapkan tak akan pernah cukup untuk menyadarkannya. Elegan? Apakah menjadi ibu yang terjaga setiap malam, yang berdarah dan robek saat melahirkan anaknya,
yang bertahan di antara tangis dan rasa sakit, itu bukan bentuk keanggunan juga? Tapi aku diam. Bukan karena aku tak punya kata-kata, tapi karena aku memilih untuk menyimpan sakit itu sendiri. Lebih baik aku simpan dalam dada daripada mengemis pengakuan dari suami yang sudah kehilangan rasa hormat. Malam itu, aku menangis di kamar mandi, menggenggam handuk erat-erat sambil membiarkan air shower membasahi seluruh tubuhku. Air yang hangat di kulit, tapi tak mampu menghangatkan hatiku yang mulai membeku. Aku berdiri di depan cermin, menatap diriku lama. Rambut kusut, mata sembab, kulit pucat. Tapi juga ada garis cinta di sana. Di bawah mata, di pundak yang lelah menopang bayi, di lengan yang selalu menggenggam hangat tubuh mungil Naila. Dan untuk pertama kalinya, aku berbisik pada diri sendiri. Elegan versimu bukan elegan versiku. Pagi itu, aku sedang menyusui Naila sambil sesekali melirik ponselku yang mulai sepi notifikasi. Sejak menjadi ibu, hidupku seolah terbatas pada jam menyusu, ganti popok, dan mengayun bayi. Dunia luar seperti kabur, tak bisa kusentuh lagi, kecuali melalui layar kecil di tanganku. Tanganku tergerak membuka Instagram, hanya untuk membunuh sepi, bukan untuk mencari apapun. Tapi sepi itu berubah jadi gemuruh saat mataku tak sengaja menangkap sebuah foto yang muncul di salah satu akun gosip selebriti. Foto yang langsung membuat jantungku mencelos dan mulutku tercekat. Itu Indra. Indra, dalam setelan jas yang kupilihkan setahun lalu, tersenyum tipis berdiri di samping seorang wanita yang begitu familiar. Terlalu familiar. Clara Anastasia. Artis itu. Sosok glamor yang dulu pernah mengisi bab masa lalu Indra. Mantan yang pernah begitu mencolok dalam hidupnya. Sebelum akhirnya Indra memilihku. Kini, Clara berdiri di samping suamiku, mengenakan gaun merah elegan, tersenyum ke kamera seperti mereka baru saja kembali dari dunia yang mereka miliki berdua. Dadaku terasa sesak. Ada rasa aneh yang merambat perlahan dari perut ke tenggorokan. Campuran antara cemburu, marah, dan takut. Tanganku gemetar saat menekan tombol home. Nafasku tak teratur. Saat Indra pulang sore itu, aku mencoba terlihat biasa. Tapi aku tahu, mataku tak bisa berbohong. Dan Indra, seperti biasa, mencoba menebak suasana tanpa menanyakan apapun. Aku menyodorkan ponselku pelan. Ini, apa maksudnya, Indra? Ia mengernyit, lalu menerima ponsel itu. Tatapannya langsung berubah saat melihat foto itu terpampang di layar. Oh, itu? Acara kantor. Biasa, gathering sama beberapa public figure yang jadi sponsor. Aku menatapnya lekat-lekat. Kamu nggak bilang. Dan kenapa kamu berdiri bareng Clara? Kamu tahu kan, itu bukan public figure biasa, buat kamu. Indra menyandarkan tubuh ke kursi, lalu mendesah. Ras, jangan mulai. Aku bahkan gak tahu bakal ketemu dia di sana. Dia salah satu bintang tamu. Foto itu juga dari wartawan, bukan aku yang minta. Lagian, kenapa kamu harus ribet? Itu cuma masa lalu. Aku menggenggam ujung dasterku, mencoba menahan emosi. Kamu tahu nggak? Buat aku, itu bukan cuma masa lalu. Itu luka. Kamu nggak pernah cerita kalian masih kontak. Lalu tiba-tiba muncul foto kalian berdiri sedekat itu, tersenyum. Aku nggak bisa bohong, Indra. Aku sakit. Dia mengangkat bahu seolah tak terpengaruh. Kalau kamu percaya, kamu nggak akan anggap ini masalah. Tapi kalau kamu terus curiga, itu urusan kamu. Suara itu begitu dingin, begitu asing. Seolah aku hanyalah istri paranoid yang membesar-besarkan sesuatu yang tak penting. Tapi yang tak dia tahu adalah, kepercayaan itu seperti kaca.
Sekali retak, walau bisa direkatkan, tetap tak akan sama. Malam itu, aku duduk di kursi goyang, menggendong Naila yang mulai terlelap. Suara detak jam terdengar nyaring dalam sunyi yang semakin menggigit. Mataku sembab, tapi aku menahan air mata agar tak jatuh ke pipi bayiku. Aku ingin percaya. Tuhan tahu, aku berusaha. Tapi bagaimana caranya percaya pada seseorang yang terus membuatku merasa kecil di rumah sendiri? Pada seseorang yang menyebutku bau, menyukai perempuan lain yang elegan, dan kini berdiri di samping mantan yang pernah ia kejar mati-matian? Aku membelai rambut Naila perlahan. Kalau Mama bisa milih, bisikku, Mama pengen waktu kembali, ke saat semua masih penuh janji. Sebelum dunia luar merenggut cinta di rumah ini. Dan malam itu, dalam diam, kepercayaan yang dulu kokoh, mulai retak. Pelan, tapi pasti. Malam itu dingin. Hujan turun sejak sore, membuat udara di dalam rumah ikut lembab dan muram. Jam sudah menunjukkan pukul 11 lewat, dan aku belum tidur. Duduk sendirian di ruang tamu, menanti langkah kaki yang entah akan membawa pulang cinta, atau menyisakan luka baru. Naila sudah lelap di kamar. Suaranya tadi tangis, lalu senyap. Tangis itu tak hanya datang dari tubuh kecilnya yang belum mengerti dunia, tapi juga dari ibunya. Aku, yang tiap malam menahan perih dalam diam. Pintu rumah berderit pelan. Indra masuk dengan jas basah kuyup, membawa aroma hujan dan parfum asing. Aku berdiri menyambutnya, mencoba seperti istri pada umumnya, walau hatiku sudah tak tahu harus bersikap bagaimana. Kamu belum makan? Aku masakin sup ayam tadi, kataku pelan. Ia melepaskan sepatunya malas-malasan, menaruh tas di sofa seolah tak peduli. Lalu duduk dan menatapku dengan pandangan yang tak pernah kusangka akan kuterima dari suami sendiri. Pandangannya bukan marah, bukan kesal, tapi sinis, dingin, jauh. Seperti aku adalah orang asing yang mengganggu kenyamanannya. Aku nggak lapar, jawabnya datar. Aku mencoba duduk di hadapannya. Kamu kenapa, Endra? Akhir-akhir ini kamu berubah banget. Kalau ada yang mau kamu omongin, aku di sini. Aku istrimu. Ia tertawa kecil, tawa yang justru membuatku merinding. Justru karena kamu istri, aku harus jujur, katanya sambil bersandar. Ras, kamu gak selevel lagi denganku sekarang. Aku terdiam. Tak percaya. Kata-katanya menggantung di udara, menusuk seperti pisau es ke dadaku. Apa maksudmu? Bisikku lirih. Indra berdiri, berjalan ke dekat jendela, lalu membelakangiku. Hujan masih deras di luar. Tapi hujan di dalam hatiku jauh lebih menyakitkan. Aku sekarang sering ketemu orang-orang besar. Klien penting. Public figure. Artis. Istri-istri pejabat. Dunia aku sekarang beda. Aku butuh pasangan yang bisa tampil di depan publik, yang bisa berdiri di sampingku dan bikin orang segan. Ia menoleh ke arahku, dan tatapannya menusuk. Kamu cocoknya jadi ibu rumah tangga di kampung. Jaga anak, masak, cuci piring. Tapi bukan berdiri di sampingku pas aku duduk bareng CEO, atau artis papan atas. Tubuhku terasa dingin. Seakan aliran darah berhenti. Aku menatapnya tak berkedip, mencoba mencerna setiap kata yang keluar dari mulutnya. Jadi, selama ini kamu merasa malu punya istri kayak aku? Tanyaku pelan, tapi setiap kata mengandung bara yang menahan tangis. Ia mengangkat bahu. Bukan malu, tapi kamu gak cukup. Aku butuh yang lebih. Detik itu juga, seluruh cinta yang pernah kutanam dalam hati seolah layu tanpa sempat mekar. Air mataku akhirnya jatuh. Tak bisa kutahan lagi. Endra,
Aku melahirkan anakmu. Sendirian. Aku berhenti kerja demi kamu. Demi anak kita. Aku korbankan mimpiku, tubuhku, waktuku, segalanya. Dan sekarang kamu bilang aku gak cukup. Suara tangisku mulai pecah. Apa kamu tahu rasanya? Tiap hari sendirian ngurus bayi. Sakit badan, kurang tidur, tapi tetap senyum waktu kamu pulang. Karena aku pikir, kamu bakal lihat aku. Hargai aku. Tapi ternyata Indra hanya menunduk sebentar, lalu melangkah ke kamar. Meninggalkanku di ruang tamu, menangis sendirian seperti biasa. Malam itu, aku tidur di lantai ruang tamu. Tak sanggup masuk kamar, tak sanggup memandang suami yang menganggapku beban. Di dalam hati, aku bertanya pada Tuhan, kalau wanita yang mengorbankan segalanya demi keluarganya masih belum cukup, lalu wanita seperti apa yang pantas dicintai di dunia ini? Dan disinilah aku sadar, bukan aku yang tak selevel dengannya. Tapi mungkin, hatinya memang tak pernah cukup dalam untuk memahami cinta sebesar ini. Malam itu, seolah seluruh dunia berbalik melawanku. Rumah yang selama ini kukira jadi tempat berlindung berubah menjadi ladang pengkhianatan dan penderitaan. Udara dingin menyusup lewat celah pintu, tapi dingin hati yang menusuk jauh lebih membekukan. Aku berdiri di ruang tamu, menggenggam erat baju Naila yang kecil dan lembut. Bayiku yang baru berumur beberapa minggu, yang kusayangi lebih dari apapun, kini menjadi sumber pertempuran yang memecah rumah tangga kami. Indra berdiri di depanku, wajahnya dingin tanpa secercah belas kasih. Di sisinya, Clara berdiri dengan senyum sinis dan tatapan penuh kemenangan yang membuat dadaku nyeri. Kamu harus pergi, Laras. Suara Indra pecah, berat dan tegas, seperti vonis yang tak bisa ditawar. Ini bukan pilihan. Ini keputusan. Aku menggeleng, suara serak penuh tangis. Endra, tolong. Aku ibu Naila. Aku yang melahirkannya, merawatnya. Kita ini keluarga. Jangan pisahkan aku dan anak kita. Indra menatapku tanpa berkedip, nada suaranya dingin dan menusuk. Kamu tidak mengerti. Aku butuh ketenangan, Laras. Kamu bukan lagi bagian dari hidupku yang sempurna. Aku menggenggam tangan Naila erat, merasakan denyut nadinya yang lemah dan rapuh. Aku mohon, aku gak akan menyusahkanmu. Aku hanya ingin bersama anakku. Aku janji akan berubah, akan berusaha. Ia menggeleng pelan, sambil mengeluarkan sebuah amplop tebal dari sakunya. Ini cukup buat kamu mulai hidup baru. Jangan menghambat langkahku. Dengan tangan gemetar, aku menerima uang itu. Rasanya seperti menerima salju yang dingin menusuk hati, dingin yang membekukan harapan. Tiba-tiba Clara melangkah maju, senyumannya berubah menjadi senyum mengejek yang tajam seperti pisau. Kamu kalah kelas, sayang, katanya sambil mencondongkan tubuh, tatapan sinisnya menusuk seperti duri. Kamu ibu rumah tangga kampungan yang berantakan dan bau ASI. Lihat aku, elegan, percaya diri, dan tahu cara membuat pria seperti Indra tetap terpikat. Aku menahan napas, dadaku sesak. Air mataku jatuh tanpa suara. Apa kamu sudah membenciku sejak dulu? Bisikku, suaraku pecah. Clara tertawa pelan, aku tidak perlu membenci. Kamu memang bukan tandinganku. Aku terdiam, rasanya semua mimpi dan harapan yang pernah kubangun dengan Indra hancur berkeping-keping malam itu. Dengan langkah goyah, aku menggendong Naila, lalu perlahan melangkah keluar dari rumah yang kini tak lagi menjadi rumahku. Hujan turun deras menyambutku, membasahi wajahku yang penuh air mata dan luka. Aku berjalan tanpa tujuan. Hanya berharap Tuhan memberiku kekuatan untuk bertahan dari malam yang paling kelam dalam hidupku. Aku kehilangan segalanya.
cinta, rumah, dan bahkan anakku. Sejak malam itu aku diusir. Hidupku berubah drastis. Tapi yang paling menyakitkan bukan sekadar kehilangan rumah atau terpisah dari Naila. Dunia luar yang selama ini kubayangkan sebagai tempat berlindung dan harapan, berubah menjadi medan perang tanpa ampun. Suatu pagi, ketika aku membuka ponsel dengan tangan gemetar, aku melihat sesuatu yang membuat hatiku hancur berkeping-keping. Di layar itu terpampang sebuah foto. Foto keluarga kecil yang seharusnya menjadi simbol cinta dan kebahagiaan, kini berubah menjadi senjata yang menusuk lebih dalam dari pisau. Clara, dengan kesombongannya yang menggerakkan seluruh dunia maya, mengunggah foto dirinya, Indra, dan Naila, anakku sendiri, dengan senyum manis yang begitu palsu. Captionnya berbunyi, "Finally, keluarga yang pantas." Aku menatap kalimat itu seperti tak percaya. Kata-kata itu begitu menusuk. Seolah-olah aku adalah orang yang tidak layak, yang harus disingkirkan. Tidak lama kemudian, komentar mulai bermunculan, berderet seperti gelombang yang tak henti-hentinya menerjang pantai. Istrinya jelek sih, pantes ditinggal. Kasihan sih, tapi ya nasib. Kalau suaminya bisa dapat yang lebih baik kenapa enggak? Mending Clara, jauh lebih elegan dan cocok buat Indra. Mataku membelalak. Perasaan tercabik-cabik oleh kata-kata pedas yang mengalir deras dari jari jemari orang asing di dunia maya. Suaraku hampir tak terdengar saat aku berbisik sendiri di ruang yang sunyi. Apa aku memang seburuk itu, sampai orang lain bisa menghakimiku tanpa mengenalku? Tubuhku bergetar hebat. Air mata lagi-lagi jatuh. Tapi kali ini bukan hanya karena kehilangan, tapi karena hinaan yang menyakitkan dari dunia yang tak pernah kutahu begitu kejam. Kupejamkan mata dan coba menarik napas panjang, mencoba menenangkan hati yang bergejolak. Tapi, Naila adalah anakku, kataku pelan, dan aku masih ibu yang mencintainya lebih dari segalanya. Namun dunia maya seolah tak peduli dengan rasa sakitku. Mereka melihat aku hanya sebagai sosok yang lemah dan kalah. Kupegang ponsel itu erat, mencoba melawan kehancuran yang datang dari layar kecil itu. Sementara di dalam hatiku, aku berjanji, aku akan bangkit. Aku akan berjuang bukan hanya untuk diriku, tapi untuk Naila. Untuk membuktikan bahwa cinta dan kesetiaan tidak akan pernah mati oleh komentar jahat dan kebencian. Hari itu, aku belajar bahwa peperangan bukan hanya terjadi di dunia nyata, tapi juga di dunia maya yang bisa menghancurkan jiwa hanya dengan kata-kata. Malam itu, aku terperangkap dalam kegelapan yang begitu pekat. Bukan hanya kegelapan di luar jendela, tapi kegelapan di dalam hatiku yang terasa makin mencekam. Setiap napas seperti beban yang menekan dada, dan setiap detik berlalu tanpa membawa harapan. Setelah segala luka yang kuterima, pengusiran yang menyakitkan, hinaan tak berujung di media sosial, serta pengkhianatan yang meremukkan hati, semangatku mulai pudar. Aku merasa seperti tenggelam dalam lautan kesepian dan putus asa. Hari-hari terasa berat, malam-malam semakin sulit. Aku sering menatap langit-langit kamar ibuku sambil menangis dalam diam, merasakan kehampaan yang menggerogoti jiwa. Suatu sore, aku duduk di sudut kamar ibuku, tubuhku lemas tak bertenaga, mata sembab dan merah. Aku merasa sudah sampai di ujung jalan, terpojok tanpa jalan keluar. Ibuku masuk, membawa segelas air hangat, wajahnya penuh kekhawatiran. Dia duduk di sampingku, meraih tanganku dengan lembut. "Laras, apa yang sedang kamu pikirkan?" Suaranya lirih tapi tegas, mengandung kekuatan dan kasih sayang sekaligus. Aku menggeleng pelan, suara bergetar. Aku nggak tahu lagi, Bu. Aku merasa lelah. Rasanya ingin berhenti saja. Aku bahkan sempat berpikir, aku nggak tahu harus gimana lagi.
Ibuku menatapku dengan mata yang mulai basah oleh haru. Lalu, tanpa aba-aba, dia menampar pipiku dengan keras. Tamparan itu mengejutkanku, membuat seluruh tubuhku terdiam sesaat. Tapi bukan rasa sakit fisik yang kurasakan, melainkan getaran kuat yang membangunkan seluruh jiwa yang hampir mati. "Kamu harus dengar aku baik-baik, Laras." Suaranya meninggi dengan nada campuran antara marah dan sayang yang tulus. "Kamu masih hidup bukan karena kebetulan. Kamu hidup karena anakmu butuh ibunya. Anak kecil itu butuh kamu. Ibu yang kuat, bukan ibu yang menyerah pada kesedihan." Aku terisak, air mata menetes deras. Tapi aku merasa hancur. "Bu, aku nggak sanggup, aku takut." Ibuku menggenggam wajahku dengan kedua tangannya, matanya tajam menatap mataku. "Jangan pernah takut, Nak. Kesedihan itu sementara, tapi kamu punya kekuatan yang jauh lebih besar dari yang kamu kira. Kamu masih punya harapan, meski sekarang gelap. Jangan biarkan kegelapan itu menelan hidupmu." Aku menghela napas dalam-dalam, mencoba menenangkan hati yang bergemuruh. Kata-katanya seperti nyala api kecil yang mulai menghangatkan hatiku yang dingin. "Laras," lanjut ibuku dengan suara lembut namun tegas, "kalau kamu menyerah sekarang, siapa yang akan menjadi pelindung Naila? Siapa yang akan mengajarinya arti cinta dan keberanian? Kamu harus bangkit, bukan untuk dirimu sendiri saja, tapi untuk anakmu yang sangat membutuhkanmu." Aku memejamkan mata, merasakan kehangatan yang belum pernah kurasakan selama berminggu-minggu ini. Aku sadar, ibuku benar. Kesedihan boleh datang, tapi aku harus tetap berdiri. Aku harus bangkit. Untuk Naila. Untuk aku. Untuk hidup yang belum usai. Dengan suara yang mulai mantap, aku menatap ibuku dan berkata, "Terima kasih, Bu. Aku janji, aku akan berjuang. Aku akan kuat demi Naila." Ibuku tersenyum, mengusap air mataku, dan memelukku erat. "Mari kita mulai dari sini, Nak. Satu langkah kecil, tapi penuh makna." Di malam yang penuh badai itu, aku menemukan kembali cahaya di dalam gelap. Aku tahu, perjalanan ini masih panjang, tapi aku tak lagi berjalan sendiri. Aku punya alasan kuat untuk bertahan, cinta seorang ibu untuk anaknya. Setelah tamparan ibuku yang menggetarkan jiwa, aku mulai membuka mata dari mimpi buruk yang panjang. Meski jalan di depan masih berliku dan penuh tantangan, aku tahu satu hal pasti, aku harus bangkit. Bukan hanya untukku, tapi untuk Naila, anak kecil yang menjadi alasan hidupku. Hari-hariku mulai dipenuhi semangat baru. Aku memutuskan untuk memulai bisnis kecil-kecilan, jualan kue secara online. Awalnya, aku hanya membuat kue dengan bahan seadanya, mengemasnya seadanya, dan membagikannya melalui media sosial. Setiap kali ada pesanan, aku merasa seolah memegang harapan baru yang mulai tumbuh perlahan. Suatu hari, seorang pelanggan setia yang selalu memesan kue dariku menghubungiku dengan nada serius. "Laras, aku tertarik sama kue kamu. Sebenarnya aku punya jaringan toko roti di beberapa kota," katanya melalui telepon. Aku terdiam sejenak, tidak percaya dengan kabar itu. "Serius? Kamu mau investasi?" tanyaku dengan suara bergetar. "Iya. Aku ingin membantu kamu mengembangkan usaha ini. Kamu punya potensi besar, dan aku ingin jadi bagian dari perjalanan kamu," jawabnya penuh keyakinan. Hati kecilku melonjak. Ini seperti mimpi yang menjadi nyata setelah berbulan-bulan aku berjuang sendiri. Aku mulai bekerja lebih keras dari sebelumnya. Mengikuti berbagai pelatihan kewirausahaan, belajar dari para ahli, memperbaiki resep, meningkatkan kemasan, dan membangun merek sendiri dengan nama yang kubuat penuh makna, rasa hati. Setiap hari aku berjuang,
tak kenal lelah, karena aku tahu betul perjuangan ini bukan hanya untukku, tapi untuk masa depan Naila. Aku sering berkata pada diriku sendiri, ini adalah jalan baru. Jalan menuju kebahagiaan dan kesuksesan yang akan kubangun dengan tanganku sendiri. Dan untuk pertama kalinya setelah lama, aku merasa percaya bahwa masa depan yang cerah masih bisa kuraih. 2 tahun sudah berlalu sejak aku memulai usaha kecil dari dapur rumah yang penuh perjuangan dan harapan. Kini, rasa hati, bukan sekadar nama. Itu adalah cerminan dari seluruh jerih payah, air mata, dan mimpi yang tak pernah mati. Kue-kue buatanku bukan hanya viral di dunia maya, tetapi telah menjadi favorit banyak orang, dari pelanggan biasa hingga para influencer dan artis papan atas. Satu pagi yang cerah di kantor kecilku, aku tengah sibuk mengecek laporan keuangan. Tiba-tiba, asistennya masuk dengan raut wajah serius. "Bu Laras, ada pesan masuk dari manajer promosi." Katanya Clara Anastasia ingin menawarkan endorsement produk kita. Ucapnya sambil menyerahkan layar ponsel yang menampilkan pesan dari manajer Clara. Dadaku sesak, jantungku berdegup kencang seolah mau meloncat keluar. Clara, nama yang selama ini kubayar dengan air mata dan pengorbanan, kini muncul lagi, mencoba membuka pintu yang pernah dia tutup dengan keras. Aku menarik napas panjang, menenangkan hati yang bergemuruh. Perlahan, aku membaca ulang pesan itu. Saya ingin menawarkan kerjasama endorsement untuk produk Anda. Saya percaya ini akan menguntungkan kedua belah pihak. Ada kemarahan yang tersembunyi di balik keheningan. Ada luka yang belum sepenuhnya sembuh. Tapi yang lebih kuat adalah kepercayaan diri yang sudah kupupuk selama ini. Aku mengetik balasan dengan hati-hati, memilih kata-kata yang sopan namun penuh kekuatan. Terima kasih atas tawaran Anda, Clara. Saya menghargai niat baik tersebut. Namun, saya percaya bahwa kesuksesan sejati harus dilandasi oleh kejujuran dan integritas. Oleh karena itu, saya memilih untuk menolak kerjasama ini. Kuirim pesan itu, kemudian duduk termenung. Ada perasaan campur aduk, legakan karena aku tak lagi terjebak masa lalu, sekaligus getir karena harus menghadapi kenyataan pahit bahwa Clara kini berusaha menggunakan jalur yang sama untuk mencapai kesuksesan. Tak lama kemudian, aku membayangkan reaksi Clara membaca pesan itu. Mungkin ada kekecewaan yang terpancar di wajahnya, atau kemarahan yang tersembunyi di balik senyum palsu. Namun aku tak peduli. Ini adalah batas terakhir yang kuberi pada masa laluku. Kucari foto Naila yang terpajang di meja kerjaku, dan kubelai pelan. Naila, lihat ya. Ibu sudah kuat sekarang. Ibu tak lagi takut dan tak akan membiarkan siapapun merendahkan kita. Ucapku lirih, dengan mata berkaca-kaca. Aku menutup laptopku, menghela napas lega, dan tersenyum untuk pertama kalinya setelah waktu yang lama. Ini bukan sekadar kemenangan atas Clara, tapi kemenangan atas diriku sendiri, atas luka, atas air mata, atas segala rasa sakit yang pernah ada. Aku tahu perjalanan ini belum selesai. Namun aku yakin, aku kini telah siap menghadapi dunia dengan kepala tegak dan hati penuh keberanian. 2 tahun sudah berlalu sejak aku mulai membangun kembali hidupku. Sementara aku menapaki jalan kesuksesan dengan penuh keyakinan, kabar dari dunia Indra dan Clara berbalik menjadi kisah yang menyayat hati. Indra yang dulu tampak begitu kuat dan tak tergoyahkan, mulai menunjukkan tanda-tanda kejatuhan. Clara, bintang yang sempat bersinar terang, kini redup dan kehilangan pamornya secara perlahan tapi pasti. Semua berawal dari skandal besar yang mengguncang publik, pengambil alihan anak kami yang brutal, mengoyak hati banyak orang. Berita itu menyebar dengan cepat, seperti api yang membakar reputasi mereka. Televisi, media sosial, bahkan berita-berita gosip membanjiri layar dengan cerita-cerita yang menghancurkan.
Kontrak iklan Clara satu persatu dibatalkan. Brand-brand besar yang dulu mengandalkan wajahnya mulai menjauh. Begitu juga dengan Indra yang kini terperangkap dalam badai kritik dan kontroversi. Suatu sore, aku duduk di ruang tamu rumah, memandangi layar televisi yang menampilkan berita terkini tentang Clara dan Indra. Suara pembawa berita dengan nada sinis masih terngiang di telingaku. Meskipun Clara Anastasia pernah menjadi artis terkenal, kini popularitasnya merosot tajam akibat skandal pengambilan anak dari ibunya sendiri. Industri hiburan mulai menjauh. Kontrak iklan dibatalkan, ujarnya. Ibuku duduk di sebelahku, menatapku penuh kekhawatiran. Laras, kamu yakin gak mau angkat bicara? Kalau kamu diam, nanti orang akan terus menghakimi tanpa tahu kenyataan, katanya dengan suara lembut namun penuh harap. Aku menatap ibuku dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Bu, aku sudah lelah untuk terus-terusan menjelaskan. Aku sudah kehilangan segalanya dulu, dan aku gak mau jatuh lagi ke lubang yang sama. Biarkan saja mereka tahu pelan-pelan siapa sebenarnya yang selama ini berjuang. Aku lebih memilih diam, bukan karena takut, tapi karena aku ingin menjaga harga diri dan melindungi Naila. Jawabku, suaraku pelan tapi penuh keyakinan. Ibuku menggenggam tanganku erat, seolah memberikan kekuatan. Kamu kuat, Nak. Ingat itu. Hari-hari berlalu dengan penuh tekanan bagi mereka. Aku mengikuti semua kabar dengan hati yang bergejolak, tapi aku tetap berdiri tegak. Tidak membiarkan amarah atau kebencian menguasai diriku. Diamku menjadi kekuatan yang tak terlihat. Sebuah perlawanan sunyi yang jauh lebih tajam daripada kata-kata. Aku tahu, pada akhirnya, kebenaran tidak bisa dikubur selamanya. Publik mulai membuka mata, melihat sisi lain dari cerita kami yang selama ini tertutup oleh kebohongan dan tipu daya. Dan di saat itu, aku menyadari sesuatu. Kadang, kemenangan terbesar adalah saat kita mampu menjaga kehormatan dan ketenangan di tengah badai yang menerpa. Aku menarik napas dalam, menatap foto Naila yang tersenyum cerah di meja kerja. Hatiku penuh harapan dan cinta. Naila, ibu janji, ibu akan terus berjuang. Kita akan jalani semuanya dengan kepala tegak dan hati yang kuat. Di tengah riuh dunia yang penuh kebisingan, aku memilih untuk diam dan membiarkan waktu yang berbicara. Hari itu, ponselku bergetar hebat di atas meja. Sebuah nomor yang sudah lama kuhindari muncul di layar, Indra. Hatiku mencelos, segunung kenangan yang pahit mendadak datang menghantui. Kuambil napas dalam-dalam sebelum mengangkat telepon. Laras, suaranya pecah. Hampir menangis. Aku ingin ketemu Naila. Tolong, Laras. Aku salah. Aku kehilangan segalanya. Clara, dia selingkuh dengan produser. Aku dipecat. Semua harta aku habiskan untuk dia, untuk gaya hidupnya yang gak pernah puas. Aku terdiam, dada terasa sesak. Rasa sakit yang dulu pernah membekas kini muncul lagi, namun ada sesuatu yang berbeda, rasa iba yang bercampur pilu. Indra, kamu tahu aku sudah berusaha melindungi Naila dari semua ini. Kenapa kamu baru bilang sekarang? Suaraku bergetar, antara marah dan sedih. Aku benar-benar menyesal. Laras, aku nggak tahu harus kemana lagi. Clara meninggalkanku, dan sekarang dia pamer pacar baru di Instagram. Aku merasa hancur. Laras, tolong, berikan aku kesempatan untuk bertemu Naila, untuk memperbaiki segalanya, pinta Indra dengan suara penuh harap. Aku menghela napas panjang, menahan air mata yang hampir jatuh. Hatiku bergolak, antara membuka pintu pengampunan dan melindungi diri serta anakku. Indra, aku nggak tahu apa yang harus kukatakan. Ini bukan hanya tentang kamu atau aku. Ini tentang Naila. Jika kamu benar-benar ingin bertemu,
Aku harus tahu kamu sudah berubah, bahwa kamu siap jadi ayah yang bertanggung jawab. Bukan hanya minta maaf saat jatuh. Jawabku dengan suara tegas namun penuh kasih. Ada keheningan sejenak di ujung sana, sebelum akhirnya ia berkata pelan, "Aku siap berjuang, Laras. Untuk Naila, dan untuk masa depan kita." Aku menutup telepon dengan perasaan campur aduk. Aku tahu, jalan ini masih panjang dan penuh liku. Namun, untuk pertama kalinya, aku merasakan secercah harapan bahwa mungkin, dari puing-puing masa lalu, ada peluang untuk membangun kembali. Waktu terus berlalu, dan kehidupan Indra serta Clara semakin jauh dari gemerlap yang dulu mereka miliki. Aku mendengar kabar dari sahabat lama, bahwa Indra kini tak punya tempat tinggal yang tetap. Dia tinggal numpang di rumah teman-temannya, wajahnya yang dulu gagah kini terlihat kusam dan penuh kepenatan. Sedangkan Clara, yang dulu selalu tampil glamor di depan kamera dan media sosial, kini harus menjual barang-barang mewahnya satu persatu. Tas mahal, pakaian berkelas, bahkan perhiasan berharga yang dulu ia pamerkan, kini menjadi komoditas jualan untuk menutupi kebutuhan sehari-hari. Keterpurukan mereka menjadi topik hangat di media sosial. Suatu sore, aku duduk di ruang tamu, membuka ponsel yang tak henti-hentinya bergetar karena notifikasi media sosial. Video-video dengan judul "Karma is Real" viral di mana-mana. Orang-orang yang dulu menyerang dan menghujatku kini berbalik membelaku. Mereka membuat konten yang mengisahkan perjuanganku, dari keterpurukan hingga kebangkitan yang aku raih dengan kerja keras. Aku menatap salah satu video yang memperlihatkan foto Clara yang terlihat lelah dan pasrah, diiringi narasi yang penuh empati dan ketegasan. Video itu juga menampilkan potret Indra yang kini jauh dari kehidupan mewah, sedang duduk termenung di sebuah sofa usang di rumah temannya. Ibuku duduk di sampingku, menggenggam tanganku erat. Suaranya lembut namun penuh bangga, "Laras, lihatlah, mereka mulai melihat siapa kamu sebenarnya. Kebenaran selalu menemukan jalannya." Aku menahan air mata yang mulai menggenang. Aku nggak pernah ingin membalas dengan kebencian, Bu. Aku cuma ingin hidup damai bersama Naila. Semua ini, aku terima sebagai pelajaran hidup. Ibuku mengangguk penuh pengertian, "Karma memang nyata, Nak. Tapi kamu yang membuat karma itu berjalan dengan kesabaran dan kerja kerasmu." Malam itu, aku memandangi langit-langit kamar, berbisik dalam hati, "Terima kasih, Tuhan. Berikan aku kekuatan untuk terus menjaga hati tetap bersih dan teguh, agar aku bisa menjadi ibu terbaik untuk Naila." Dalam hening, aku tahu bahwa perjuanganku belum selesai. Namun aku yakin, dari puing-puing masa lalu yang hancur, aku dan Naila akan membangun masa depan yang lebih indah. Setelah badai panjang kehidupan yang kutempuh, aku mulai merasakan secercah cahaya harapan yang perlahan menyinari hari-hariku. Semua luka lama, pengkhianatan, dan derita seolah menjadi pelajaran berharga yang menguatkan langkahku. Suatu pagi yang cerah, aku duduk di taman kecil depan rumah sambil memandang Naila yang bermain riang dengan bola kecilnya. Senyumnya yang polos dan tawa lepasnya membuat hatiku meleleh, sekaligus mengingatkanku akan alasan aku harus terus berjuang. Tiba-tiba ponselku bergetar. Pesan masuk dari seorang teman lama yang kini menjadi mitra usahaku. "Laras, aku dengar ada peluang besar untuk ekspansi usaha kita. Ayo kita bicarakan. Ini saatnya kamu bersinar lebih terang." Aku membalas dengan semangat yang baru, "Terima kasih. Aku siap." Di balik segala kesulitan, aku sadar bahwa inilah saatnya memulai lembaran baru. Aku belajar bahwa kebahagiaan bukanlah milik orang yang tak pernah jatuh, tapi milik mereka yang berani bangkit dan melangkah kembali. Ibuku, yang selalu menjadi pilar kekuatanku, memelukku erat. "Kamu hebat, Laras.
Aku bangga padamu. Aku menatap ke mata ibu, air mata kebahagiaan mengalir. Terima kasih, Bu. Karena ibu, aku bisa berdiri di sini sekarang. Kami tahu, perjalanan masih panjang, tapi kini aku siap menghadapinya dengan hati penuh cinta dan tekad yang tak tergoyahkan. Hari-hariku kini dipenuhi dengan semangat baru yang membara. Setiap pagi, aku bangun dengan tekad kuat untuk memperbaiki hidup, bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi juga untuk Naila, putriku yang menjadi sumber inspirasiku. Aku memutuskan untuk lebih fokus mengembangkan usahaku. Kini, bukan hanya sekadar jualan kue online, tapi aku mulai membuka toko kecil yang aku kelola sendiri. Setiap langkah terasa berat, penuh perjuangan, namun setiap senyum dan tawa Naila menjadi energi yang tak tergantikan. Suatu sore, saat aku sedang mengatur display kue di tokoku, telepon berdering. Suara sahabat dan investor setiaku mengalir hangat di ujung sana. Laras, aku lihat progresmu luar biasa. Kamu pantas mendapatkan semua ini. Jangan pernah menyerah, katanya dengan suara penuh semangat. Aku menahan air mata, berbisik, terima kasih. Ini semua demi Naila dan masa depan yang lebih baik. Malam harinya, aku duduk di balkon rumah sambil menatap bintang. Dalam diam, aku bersyukur atas kekuatan yang Tuhan berikan. Semua luka lama kini menjadi pelajaran berharga. Aku tahu, perjalanan ini masih panjang. Tapi aku yakin, dengan cinta dan doa, aku dan Naila bisa melangkah bersama menuju kehidupan yang penuh kebahagiaan dan harapan. Aku menutup lembaran kelam yang pernah menyakitiku dengan hati yang lebih kuat dari sebelumnya. Luka-luka itu tak lagi mengikatku dalam kesedihan, melainkan mengajarkan aku arti kesabaran, keteguhan, dan cinta tanpa syarat. Naila, putriku, adalah alasan aku bertahan dan bangkit setiap kali terjatuh. Senyumnya yang tulus dan pelukannya yang hangat menjadi pelita dalam gelapku. Kini aku tahu, bahagia bukan berarti tanpa luka. Bahagia adalah pilihan untuk terus berjalan meski rintangan menghadang, untuk memaafkan meski pernah dikhianati, dan untuk mencintai meski pernah terluka. Aku berdiri di sini, bukan sebagai perempuan yang pernah rapuh, tapi sebagai wanita yang telah menemukan kekuatan sejatinya. Di balik segala badai, selalu ada cahaya yang menanti. Dan aku memilih untuk terus melangkah menuju cahaya itu, bersama Naila, menuju masa depan yang penuh harapan dan cinta. Kisah ini adalah perjalanan seorang perempuan yang menghadapi pengkhianatan, kesedihan, dan perjuangan hidup yang berat. Dari pernikahan yang semula penuh harapan hingga patah hati dan penolakan, Laras harus berjuang bukan hanya demi dirinya, tapi terutama demi buah hatinya, Naila. Melalui segala rintangan dan cobaan, Laras menunjukkan keteguhan hati yang luar biasa. Ia bangkit dari keterpurukan, membangun kembali hidupnya dengan kerja keras, dan menorehkan kesuksesan tanpa harus mengorbankan martabat dan harga dirinya. Cerita ini mengajarkan bahwa dalam hidup, tidak semua hal berjalan mulus seperti yang kita harapkan. Namun dengan kekuatan, ketegaran, dan kasih sayang yang tulus, luka bisa sembuh dan kehidupan bisa dibangun kembali. Karma dan keadilan pada akhirnya menemukan jalannya. Tapi kebahagiaan sejati lahir dari dalam diri kita sendiri, dari keberanian untuk memaafkan, memperbaiki diri, dan terus melangkah maju.